Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Oke, kita akan share screen dulu ya. Oke, let's start ini. Ya, kita sekarang masuk ke perkuliahan untuk pertemuan ke-11 ya. Nah, jadi pertemuan ke-11 ini mungkin lebih dekat ke kita nih. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menjaga keamanan pangan di rumah tangga ya. Jadi ini harusnya sangat dekat dengan teman-temannya. Dan nanti ini juga bisa dipakai buat analisa atau ngasih insight buat pedagang-pedagang yang pengerjaannya di rumah tangga ya, skala rumah tangga. Nah, ini apa namanya? Slide ini disponsori oleh USDA ya, untuk research grant di tahun 2005 ya, terkait food safety di rumah ya, di rumah tangga ya. Jadi kita lihat tentu saja teman-teman kan juga apa namanya ya, pernah hidup dengan orang tua, kemudian nanti pastinya mudah-mudahan akan apa namanya punya keluarga sendiri, kemudian punya rumah sendiri gitu ya, atau kalaupun tidak ya punya tempat untuk apa namanya untuk mempersiapkan makanan sendiri dan keluarga gitu ya. Nah, jadi kira-kira mengapa orang itu punya risiko yang spesial ya. Kemudian dari sisi patogennya apa saja yang berpengaruh di rumah ya. Kemudian kira-kira cleaning dan proses sanitasinya seperti apa ya. Nah, kemudian kira-kira apakah berpengaruh dengan penyakit ya, atau foodborne illness gitu ya. Jadi kita akan belajar ini semua. Nah, jadi kita bisa lihat ya gambar ini, apalagi ada punya anak kecil ya. Jadi apalagi anak kecilnya mulai makan ya. Nah, itu biasanya perhatiannya jadi sangat sangat lebih ya. Saya sendiri juga mengalami ya. Ini anak saya usia 1 itu kurang lebih sekitar 5 tahun ya. Itu waktu dia mulai makan gitu ya. Nah, itu betul-betul kebersihan terutama di dalam kulkas untuk menyimpan makanan dan lain sebagainya itu betul-betul harus dijaga ya, karena kita nggak tahu, karena antibodinya anak kecil tuh kan masih proses development ya, apalagi masih bulan ke atas tuh masih riskan, rentan sakit gitu ya. Nah, itu sihan itu betul-betul mesti dijaga gitu ya, walaupun memang ya sakit itu memang ini ya takdir juga sih. Jadi kalau misalnya kita udah jaga tapi masih tetap sakit, ya itu ya at least kita sudah berusaha dengan baik ya. Nah, masukan rumah tangga ini memang nah ini mungkin tahun 2012 ya, karena yang paling baru kita belum dapat datanya lagi. Nah, ini kurang lebih memang ada sekitar kurang lebih 30% ya. Jadi lumayan banyak nih apa namanya porsi makanan yang menyebabkan keracunan ya. Jadi
30%-nya berasal dari rumah tangga. Ya. Nah, apalagi nih kalau kita lihat banyak sekali makanan-makanan mentah ya yang apa namanya, yang ada di sekitar kita, termasuk yang teman-teman simpan di rumah gitu ya. Nah, jadi sayangnya bakteri itu memang tidak bisa dilihat ya. Jadi kalau kelihatan gitu ya, itu enak tuh, apa namanya, bisa langsung ketahuan, bisa langsung dibuang. Nah, masalahnya bakteri ini dia nggak kelihatan ya. Jadi karena kecil, kemudian mungkin dia ngeluarin toksinnya cuma sekian ppm doang gitu ya. Nah, tapi dengan sekian ppm itu atau dengan adanya bakteri itu tubuh kita tuh langsung bereaksi kurang lebih 1 sampai 3 hari ya. Saya pernah cerita di pertemuan yang kemarin itu, kita satu keluarga makan daging bareng, nggak langsung hari itu juga sakitnya, tapi besoknya ya, kurang lebih mungkin sekitar 12 sampai 24 jam ya itu baru berasa tuh apa namanya, diare, sering ke belakang atau ada yang muntah dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu keracunan itu apa namanya, butuh waktu gitu ya. Nah tadi keracunan itu seperti apa sih? Jadi apa namanya tadi, muntah, kemudian diare, malah kadang ada demam ya, kemudian dehidrasi. Kenapa dehidrasi ya? Karena cairannya banyak yang keluar gitu ya. Jadi menyebabkan dehidrasi. Nah tubuh meresponnya dengan apa namanya, dengan demam yang panas. Itu apa namanya, nah bagaimana kita cara tahunya itu flu biasa, masuk angin, atau keracunan makanan? Nah itu ya kita mesti ke dokter dan nanti dicek ya. Kalau flu itu kan virus ya, kalau virus biasanya langsung membaik gitu ya. Tapi kalau bakteri, nah itu harus biasanya dokter akan kasih intervensi dengan antibiotik ya. Karena untuk mematikan si bakteri yang ada di dalam, yang sudah terlanjur masuk di dalam tubuh kita ya. Nah, eh, apa namanya, nah ini ya, jadi kalau kalian merasa apa namanya, bukan merasa ya, mengalami muntah, mengalami diare ya, jadi jangan nyiapin makanan sendiri ya. Jadi kalau bisa disiapin sama orang lain, dan kemudian harus panas ya. Nah kemudian eh, kalau misalnya kamu habis keluar, makan di luar, kemudian apa namanya, muntah dan lain sebagainya, nah itu langsung segera komunikasikan ke dokter terdekat ya. Mungkin kalau orang Indonesia memang lebih kebal sih perutnya ya, dibandingkan dengan orang-orang dari negara maju yang apa namanya, yang memang jumlah bakterinya tidak sebanyak di Indonesia ya. Saya pernah punya profesor yang datang nginep di rumah saya gitu ya. Kemudian kita makan di restoran. Iya, besoknya dia ya ternyata mencret-mencret gitu ya, diare gitu ya. Nah itu padahal udah di restoran oke gitu ya, tapi ya memang jumlah lot mikrobanya di sini sama di negara asalnya emang beda gitu ya. Jadi ya tetap aja dia ngalamin yang namanya foodborne illness gitu ya. Tapi setelah beberapa hari kemudian perutnya bisa apa namanya, setelah baikan itu begitu dapat makanan yang lain sudah bisa beradaptasi. Gitu. Nah, eh, nah beberapa orang yang memang punya risiko itu, hal yang pertama ibu hamil ya, apa namanya, bayi yang ada di dalam ibu hamil, kemudian bayi ya, kemudian orang yang punya eh, sakit kronis ya, kemudian yang punya sakit imun sistemnya nggak bagus ya, kemudian yang lagi terapi obat, dan orang tua ya.
Nah ini harus hati-hati betul dijaga makanannya ya, karena contohnya mungkin yang ini karena banyak teman-teman perempuan ya, nanti mudah-mudahan suatu saat apa namanya akan merasakan hamil gitu ya. Nah itu betul-betul memang harus dijaga ya, karena kalau misalnya teman-teman sakit itu dokter itu biasanya tidak menyarankan untuk minum obat apapun ya. Paling cuma disuruh minum vitamin, istirahat. Karena kalau kita minum obat itu nanti akan berpengaruh ke janinnya gitu ya, perkembangan janin. Jadi betul-betul makanannya dijaga. Terus memang betul misalnya hindari makanan yang mentah gitu ya, harus makanan yang matang semua. Kenapa ya? Karena makanan mentah itu ada isinya bakteri, apalagi kalau nanti kena listeria dan lain sebagainya, itu bisa ngasih gangguan ke janinnya ya. Bakterinya nanti bisa nyerang ke janin, janinnya jadi bisa eh, cacat atau malah mengalami kematian ya gitu. Jadi betul-betul memang harus hati-hati sekali. Nah, berikutnya adalah patogen yang penting ya, yang ada di sekitar kita termasuk di rumah ya. Jadi yang pertama adalah E. coli, Salmonella, sama Listeria ya. Jadi kenapa E. coli? Kalau E. coli itu karena memang dari eh, tinja air gitu ya, yang tidak bersih gitu ya. Kemudian Salmonella ini biasanya memang ya asalnya dari bahan-bahan segar ya. Kemudian Listeria ini dia tahan di suhu dingin ya. Makanya ketiga patogen ini yang apa namanya, yang bisa mengkontaminasi makanan yang di skala rumah tangga. Ya. Asalnya dari mana sih? Nah, asalnya itu ya macam-macam ya. Jadi dari makanan yang kita beli gitu ya, atau pemberian dari orang lain kemudian nyimpennya nggak bagus gitu ya. Kemudian eh, nah ini menarik ya, ada homegrown foods. Jadi makanan yang kita tumbuhkan sendiri di rumah ya. Sekarang kan banyak nih bercocok tanam segala macam. Nah, bercocok tanamnya pakai pakai pupuk dari kandang dan lain sebagainya, proses pembersihannya nggak bersih, kemudian apalagi dimakannya raw gitu ya. Nah itu makin mempertinggi risiko patogen muncul masuk ke dalam uh, kitchen kita. Okay. Kemudian kalau ada binatang peliharaan itu juga menambah risiko karena betul-betul harus dipastikan bersih ya, karena binatang peliharaan itu kan bisa jadi kita mungkin tidak terlalu care, kemudian ya itu bisa mengkontaminasi makanan yang kita punya ya. Kemudian air ya tentu saja, kemudian lingkungan kita. Kita E. coli ya, jadi E. coli itu memang Rama bisa masuk ya. Jadi E. coli itu sumbernya dari beef, ya kontaminasi produk-produk yang raw, yang segar ya, nanti terkontaminasi dengan air atau apa, feses yang tidak bersih gitu ya, proses di kamar mandi. Nah ini juga menarik nih, kenapa bisa tercemar E. coli, karena biasanya rata-rata nyucinya itu digabung di kamar mandi barengan, di mana di situ tempatnya BAB, BAK dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak sekali rumah tangga yang belum dipisah fasilitas pencuciannya. Eh, Biasanya kalau dulu saya di kampus di IPB itu di warteg ya. Misalnya lagi kebelet pipis, begitu pengen pipis di warteg, itu kamar mandi isinya ada sayur, ada ikan, ada buat ngebersihin semua segala macam di situ. Dan itu gabung semua sama di kamar mandinya gitu ya. Jadi nah itu juga yang menyebabkan bisa cross kontam antara apa namanya, ya kotoran manusia ya, eh,
kemudian cross kontam dengan makanan yang dipersiapkan. Nah, salmonella tadi saya jelaskan tadi dia berpengaruhnya dari biasanya hewan unggas yang masih segar gitu ya, kemudian telur gitu ya, kemudian susu gitu ya, itu kemudian ada juga jus yang unpasteurized ya. Nah, itu juga bisa mengandung salmonella ya. Nah, kenapa telur ya? Jadi salmonella ini ternyata bisa hidup di dalam telur atau di kulit telurnya. Ya, jadi kulit telurnya itu dia ya bisa hinggap di situ gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman beli telurnya di pasar gitu ya, nah itu pasti teman-teman lihat di situ masih ada sisa-sisa kotoran apa namanya, kotoran ayamnya gitu ya di telurnya itu. Nah, itu betul-betul memang mesti di apa namanya, dibersihkan, disanitasi supaya lebih tahan lama ya, dan tidak terkontaminasi salmonella. Kemudian listeria ya. Nah, listeria ini tadi seperti yang saya bilang, dia survive di refrigerator temperatures ya. Jadi 2 sampai 4 derajat itu dia masih tahan ya. Jadi bakteri apa nih apa namanya, yang tahan di suhu rendah ya. Nah, jadi yang berisiko itu tentu saja yang ready to eat gitu ya. Kemudian kalau teman-teman ada apa namanya, ada sushi dan lain sebagainya, sashimi gitu ya, ikan dan lain sebagainya, nah itu betul-betul harus dipastikan matang ya, supaya menghindari kontaminasi si listerianya. Ya. Nah, nah ini ya, jadi tadi saya bilang si listeria ini bisa menyerang si fetus of pregnant woman, jadi janin bayi. Jadi dia bisa menyerang janin bayi, kemudian yang orang yang sudah tua ya, dan yang autoimun ya. Nah, jadi dia akan menyerang kurang lebih 8 sampai 48 jam. Kemudian sakitnya bisa sampai 6 minggu ya. Ini bisa eh, apa namanya, sakit kepala, kemudian meningitis dan lain sebagainya. Dan kita lihat death rate-nya itu 20 sampai 30% ya. Jadi lumayan tinggi. Makanya betul-betul eh, mesti hati-hati. Nah, eh, bagaimana cara apa namanya menghindarinya ya? Jadi ada 4 basic rules ya. Jadi sebut saja CSCC ya. 3C 1S ya. Clean, cook, chill, separate ya. Clean artinya ya harus bersih ya. Kemudian cook, dimasak matang. Chill itu kalau nggak dipakai, disimpan di apa namanya, di suhu yang rendah ya. Kalau bisa di bawah 2 derajat lebih baik ya. Kemudian separate, dipisahkan supaya nggak cross kontam. Jadi mana yang udah matang, mana yang masih raw itu dipisahkan, jangan digabung ya. Nah, makanya kalau di kulkas tuh kita saranin biasanya kalau punya anak kecil ya, itu apa, beli kontainer-kontainer yang kan banyak ya kalau di pasar tuh pakai ya Tupperware, tapi mereknya bukan Tupperware ya, entah Lion Star, entah apa segala macam. Nah, itu betul-betul dikotak-kotakin semua tuh. Jadi yang udah mateng, yang setengah mateng, yang raw itu dipisah-pisah, jangan digabung semua jadi satu. Oke. Oke. Nah, gunanya apa? Tadi si 3C1S ini untuk menghindari risiko
foodborne illness. Ya. Oke, nah pertama clean ya. Jadi clean itu harus tangannya bersih, makanannya bersih, kemudian apa namanya tempat buat motong-motong, tempat buat naroknya bersih gitu ya. Dan tercover ya tadi saya bilang di pack-packin tuh di apa namanya di kalau misalnya nggak pakai pack ada juga plastik wrap gitu ya di plastik wrap. Nah itu akan sangat membantu menghindari kontaminasi. Nah, proses cuci tangan ya. Jadi proses cuci tangan ini kita kemarin udah belajar juga. Jadi kurang lebih uh, harus di atas 20-30 detik ya supaya bisa betul-betul bersih. Jadi kapan? Nah, ini tentu saja ketika balik ke rumah, kemudian setelah keluar dari kamar mandi, kemudian sebelum masak gitu ya. Kemudian setelah bersin batuk gitu ya, kemudian habis ganti pampers. Nah ini juga apa kalau habis ganti pampers anak kecil jangan langsung megang makanan dan lain sebagainya ya karena bisa kontaminasi dari tadi tuh BAK atau BAB-nya dari si pampers ya. Gitu. Kemudian apa uh, untuk yang makanan yang raw ya kayak buah, sayur dan lain sebagainya. Nah itu eh, biasakan pilihnya yang masih utuh kemasannya. Misalnya kalau buah tuh kan kadang-kadang suka jual papaya tapi udah tinggal setengah doang gitu ya. Nah kalau bisa memang belinya yang masih utuh-utuh semua gitu ya. Terus misalnya yang sering tuh misalnya semangka ya, cuma beli setengahnya doang gitu. Nah itu akan jauh lebih rentan dibandingkan dengan kita beli satu semangka utuh atau satu melon utuh gitu ya. Kemudian eh, jangan langsung asal potong gitu ya, sampai betul-betul emang mau dimakan itu makanannya. Jadi jangan dipotong hari ini buat 3 hari lagi gitu ya. Kecuali memang betul-betul dipastikan itu memang bersih dan nanti disimpan dengan baik dingin ya. Karena nah itu juga jadi salah satu trik ya karena misalnya nih kalian punya daging ya 1 kilo kan nggak mungkin setiap kali makan itu langsung habis 1 kilo ya. Nah kalian bisa perikat dulu itu misalnya 100 gram 100 gram ya. Jadi bisa buat 10 hari. Nah 100 gramnya ini udah jangan digabungin ya. Jadi udah dipisah-pisah tuh 100 per 100 gram ya. Jadi nanti kalian ngambilnya itu ya per 100 gram, bukannya ambil sekilo, diambil 100, 900 saya dimasukin. Besoknya lagi ambil yang 900, potong 100, tinggal 800, 800 saya dimasukin. Nah itu resikonya jauh lebih besar kalau dengan metode yang kedua tadi. Ya. Tapi kalau misalnya kalian pre-cut dulu, semuanya apa namanya diatur, nah itu langsung bisa ya. Nah kecuali kalau mungkin keluarga kalian sudah lebih besar gitu ya, jadi memang belinya, let's say misalnya beli ikan eh, setengah kilo misalnya ikan tongkol, setengah kilo ikan ikan kembung misalnya ya. Nah itu dalam 1 hari setengah ikan tongkolnya itu langsung habis dimasak semua untuk dimakan di hari itu gitu ya. Nah itu bisa juga gitu ya. Kemudian nanti di hari lain nggak makan ikan tongkol lagi berarti jadi makan makanan yang lain ya. Jadi sekaligus menunya jadi bisa berbeda-beda ya. Uh, Nah, jadi tentu saja ya harus ini ya, harus bersih alat potongnya, kemudian dicuci dulu ya, lebih baik ya.
Kemudian pastikan airnya itu betul-betul air yang bersih ya. Jadi lebih supaya lebih baik kualitas nanti hasil masakannya. Kemudian kalaupun nyuci itu dipastiin kering dulu ya, jangan langsung masuk ke kulkas pas basah-basah ya, karena itu makin cepat busuk ya, makin cepat busuk ya. Kemudian kalau misalnya ada yang busuk ya, nah itu bisa langsung dipotong bagian yang busuknya, kemudian langsung di-wrap ya. Jadi jangan malah dibiarin, karena kalau makin dibiarin dia akan nyebar ke teman-teman yang lain. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian, nah ini mungkin kalau di dapur mungkin ada, kalau dulu mama saya nyebutnya ini ya, kain gembel ya, karena dia selalu buat bersih-bersih gitu ya. Nah itu harus diganti harian ya. Kalau tidak bisa harian mungkin terlalu ribet, eh, diganti berkala, intinya diganti berkala ya, karena kalau misalnya nggak diganti itu kalian bukan ngebersihin tapi malah ngeratain kotoran nanti gitu ya. Nah kalau ngebersihinnya pakai kanebo gimana? Nah itu agak kurang disarankan ya. Kenapa? Karena lebih sulit untuk proses sanitasinya, kecuali kayak kalau diproduksi gitu ya. Nah itu ya kanebonya begitu malam nggak dipakai itu direndam zat antiseptik gitu ya, supaya betul-betul nanti besoknya itu udah siap pakai, dia udah steril lagi. Kemudian dibersihkan ya. Jadi pembersihan kitchen atau dapur itu juga penting ya. Jadi mesti diagendakan ya. Kalau saya di rumah itu betul-betul habis masak, misalnya pagi habis masak gitu ya, nah itu harus langsung dibersihin semuanya gitu ya, jangan disisain ya nanti malam deh baru diberesin gitu ya. Nah itu enggak ya, jadi betul-betul habis preparation, masak, cook, begitu selesai di serve, semuanya langsung dibersihin semuanya gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda, karena biasanya kan apalagi makanan orang Indonesia tuh nutrisinya tinggi ya. Jadi uh, ya akan mengkhawatirkan dan lebih banyak kontaminasinya nanti kalau tidak dibersihkan ya, tidak dibersihkan langsung. Nah kemudian ini tadi kalaupun ngebersihin kitchen pakai tadi si kain gembel itu, nah itu jangan dicampur sama baju kita yang biasa gitu ya, tapi harus dicuci terpisah ya. Kemudian pakai air hangat lebih baik karena bisa ngangkat kotoran lebih baik ya. Kemudian dijemur dan dipastikan kering ya. Karena kalau kering tidak lembab itu akan membantu mengurangi mikroba yang tumbuh di situ. Nah, dan satu tips lagi, biasanya kalau emang udah kotor nggak bisa dibersihin, udah jelek banget, ya gantilah gitu ya. Jadi eh, jangan itu dipakai terus selama 1 tahun full gitu ya. Jadi either mungkin 3 bulan atau 6 bulan itu udah diganti baru ya. Jadi biar eh, apa namanya proses pembersihannya juga lebih baik. Gitu. Nah,
bagaimana proses sanitasinya ya. Jadi proses sanitasinya bisa pakai deterjen, sabun ya, pakai air hangat kalau memang ada ya. Mungkin ini tidak bisa di Indonesia ya, yang bisa jadi tap waternya nggak ada air panasnya, gitu ya. Tapi ini apa namanya, sesekali bisa juga. Jadi mungkin pakai air dispenser atau pakai air yang dimasak kemudian dibanjur di eh, apa namanya di eh, dapurnya. Nah, atau bisa juga pakai klorin ya. Jadi 1 sendok makan klorin untuk 1 galon air. Gitu. Kalau sekarang mungkin bisa pakai Dettol ya. Atau sekarang ada juga yang ada sanitizer-nya itu, ada rata-rata cairan pencuci piring itu sekarang udah pakai zat sanitizer semua ya. Jadi itu juga bisa digunakan tuh, apa namanya, buat cuci piringnya ya, untuk brand-brand kayak Mocha Lemon, Sunlight dan lain sebagainya gitu. Itu bisa digunakan. Ya. Kemudian apa namanya, permukaannya ya. Jadi permukaannya itu betul-betul memang harus bersih, disabunin gitu ya. Kemudian bisa juga dikasih sanitizer ya. Jadi bisa dikasih 1 sendok teh pemutih digabung dengan 1 quart water, artinya 1 liter air ya kurang lebih gitu. Jadi itu bisa dibilas pakai sanitizer. Kemudian iya, setiap ada yang apa kotor ya memang harus dibersihkan, kemudian disanitasi ya, yang tidak bisa kita lihat ya. Jadi proses sanitasi itu memang betul-betul untuk memastikan tidak ada mikroba lagi, tidak ada hal-hal eh, yang menurut kita mungkin kelihatannya bersih gitu ya, tapi ternyata sebenarnya itu belum bersih ya. Nah itu kita menghindari asumsi itu, nah itu kita menggunakan si sanitizer tadi. Nah ini beberapa resep bahan sanitizer untuk di apa namanya di dapur ya. Jadi bisa pakai apa namanya, bleach tuh kayak semacam ini ya, pemutih ya, cairan pemutih, pakai kemudian pesek itu juga bisa juga ya. Atau pakai vinegar ya, itu juga bisa ya, itu bisa membersihkan juga. Nah kemudian bersihkan eh, ini ya apa, kulkas kita ya. Jadi bisa pakai tadi vinegar atau pakai hidrogen peroxide gitu ya, atau tadi pakai ya cairan tadi pembersih yang tadi saniter tadi ya. Nah kemudian ini area mana lagi sih yang dibersihin? Oh ini kitchen drain ya. Jadi apa namanya, lubang area buat buang air kotornya. Kemudian pasti di dapur juga ada tempat sampah, itu juga harus dibersihkan. Microwave oven itu juga harus dibersihkan ya. Kemudian door knobs ini, kalau ada pintu, laci gitu ya, laci-laci itu ada pegangannya dan lain sebagainya, nah itu juga harus dibersihkan. Nah eh, nyuci mesin cuci ya, kenapa proses cuci mesin ini, mesin cuci ini penting ya, karena eh, kalau misalnya bajunya nggak bersih, kainnya nggak bersih untuk mengelap dan lain sebagainya, nah itu akan sangat mempengaruhi kualitas pembersihan kitchen kita.
gitu ya. Jadi betul-betul ya aspek pembersihan mesin cuci pun juga harus diperhatikan. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita memang bersentuhan dengan dunia peternakan ya. Nah itu bajunya harus beda. Nah, even sekarang kalau COVID aja, kita begitu masuk rumah, udah langsung pakaiannya harus sebelum ketemu anak-anak, sebelum masuk kamar gitu ya. Nah itu betul-betul harus mandi, pakaian bersih, baru boleh masuk atau preparation makanan. Nah, berikutnya adalah separate. Jadi, supaya tidak ada kontaminasi silang ya antara yang antara yang sudah matang dengan yang masih raw. Nah, jadi bisa dikasih warna ya. Jadi misalnya, saya kalau pakai motong yang sayuran masih mentah pakainya talenan yang warna putih. Tapi kalau misalnya yang bahan makanan yang matang, saya pakai talenan warna hijau gitu misalnya dan lain sebagainya. Itu bisa dimodifikasi. Ya. Intinya jangan digabung mana yang sudah matang, mana yang sudah yang masih belum matang. Ya. Nah, indoor animal ya, pets atau binatang peliharaan ya. Nah, ini juga harus betul-betul diperhatikan ya kebersihannya, kemudian divaksin dan lain sebagainya gitu ya. Itu betul-betul harus dijaga karena bisa jadi akan mempengaruhi bakteri atau kontaminasi ke makanan kita. Nah, outdoor animals juga sama ya. Mungkin kalau di Indonesia banyak kucing nih. Kelihatan gambar kucing ya. Kadang-kadang kucingnya bisa masuk ke rumah tanpa kita sadari, terus naik ke atas kitchen, naik ke atas piring dan lain sebagainya tanpa kita sadari ya. Kemudian ya dari situ ya namanya juga kucing liar gitu ya. Itu dia dia nggak tahu dia habis nginjek apa aja terus kena ke equipment kitchen kita. Nah, kemudian kita preparasi makanan di situ. Nah, itu udah jadi kontaminasi kemana-mana. Nah, kemudian di peternakan ya. Jadi kalau peternakan mungkin ini kalau misalnya teman-teman belanja ayam tapi ayamnya yang masih hidup gitu ya. Mungkin jadi lebih murah atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu betul-betul harus diperhatikan juga kebersihannya sama. Nah kemudian ya cook ini ya cukup ya harus cukup supaya matang dan bakterinya mati ya. Nah biasanya menggunakan termometer ya jadi biasanya nah mungkin ini termometernya kalau teman-teman suka lihat di MasterChef kayaknya. Jadi dia betul-betul lihat misalnya lagi roasting ayam gitu ya. Nah, dilihat temperatur ayamnya dalamnya tuh berapa gitu ya. Misalnya minimal 63 derajat ya. Ya memang standar baiknya tuh seperti itu gitu ya. Uh, Mungkin kalau di rumah itu bisa karena biasa ya. Jadi uh, let's say misalnya kalau saya goreng ayam cuma 5 menit terus begitu dibuka masih ada merah-merahnya tuh belum matang dalamnya gitu ya. Nah itu jangan dilanjut ya, tapi mesti digoreng lagi gitu ya. Artinya kalau saya masak ayam dengan api sekian tuh 5 menit nggak cukup gitu ya. Harus misalnya let's say 15 menit gitu misalnya. Nah itu diingat kemudian diterapkan. Ya. Jadi jangan sampai kita masak tuh asal gitu ya
Yang penting kelihatan luarnya matang, padahal dalamnya masih mentah. Ya, biasanya yang sering terjadi itu kalau misalnya makanan-makanan yang asalnya dari kulkas, ya, kemudian belum matang, belum cair sempurna, belum leleh sempurna, udah langsung keburu dimasak, begitu dimasak dalamnya masih dingin. Nah, itu artinya dia nggak kena panas tuh. Nah, di situ hati-hati bisa bakterinya ada apa aja di situ, mesti betul-betul diperhatikan. Nah, kemudian ini kita lihat kalau daging at least 71 derajat ya. Kemudian kalau telur ya sampai putih telur sama kuning telurnya matang ya, berubah menjadi tidak clear, jadi warna putih dan warna kuningnya kelihatan. Kemudian kalau ikan, nah itu ya jadi ya matang ya. Gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kita makan makanan yang nggak matang? Ya kalau dalam kondisi normal, tadi ya bukan ibu hamil dan lain sebagainya. Nah itu iya masih boleh gitu ya, artinya misalnya kayak lalapan atau misalnya kita makan sashimi, makan sushi gitu ya, itu kan nggak di fully cook ya, bahkan raw gitu ya. Nah itu boleh saja asal betul-betul memang dipastikan source-nya itu baik. Karena kalau tidak malah nyari penyakit. Kemudian nah tadi yang seperti yang saya bilang ya, tidak ada cold spot ya. Jadi karena kalau ada cold spot itu biasanya bakterinya bisa survive. Nah kemudian kalau misalnya mau manasin lagi ya, nah manasin lagi itu jangan asal anget-anget kuku abis itu ya udah selesai gitu ya. Nah itu betul-betul mesti dipastiin at least 74 derajat Celcius. Jadi jangan kita manasin misalnya opor tadi malam gitu ya. Yang penting bisa agak anget-anget dikit gitu. Anget-anget dikit udah langsung kita sikat gitu ya. Nah itu jangan sampai ya. Jadi betul-betul dipastiin kalau amannya sih sampai mendidih ya. Jadi supaya nggak terlalu kental, misalnya ditambahin air lagi, kemudian dulu ya, saya ada ini, kita break 5 menit sebentar. Oke, maaf, ada iklan ya sebentar. Kita lanjut. Oke. Nah tadi sampai reheat ya, manasin makanan ya. Jadi betul-betul dipastikan ya kalau bisa mendidih itu jauh lebih baik. Ya. Yang berikutnya adalah chill. Ya. Jadi makanan itu kita dinginkan supaya lebih awet. Ya. Jadi kalau misalnya ada
let's say misalnya teman-teman habis makan apa namanya pizza gitu ya yang gampang misalnya, atau ayam goreng udah masih kebanyakan, nah itu jangan dibiarin gitu aja, tapi ya masukin ke kulkas itu jauh lebih baik ya. Keep refrigerated kurang lebih 2-4 derajat, atau keep freeze ya di bawah apa namanya di bawah 0 derajat. Jadi sarannya adalah minus 18 derajat atau di bawah. Nah ini akan ya jadi lebih awet ya. Teman-teman pasti juga kalau misalnya beli kue apa ya, oleh-oleh misalnya kue apa brownies lah ya misalnya, atau kue yang basah gitu ya. Nah itu kan biasanya kalau disimpan di luar dia cuma awet 3 hari ya. Tapi kalau dimasukin ke kulkas bisa lebih awet jadi 1 minggu gitu. Ya, jadi nah itu memang terbukti secara ilmiah memang ya kalau kita nurunin suhunya itu akan jauh lebih awet. Nah jadi kalau misalnya apa namanya setelah 2 jam tidak dimakan ya, better memang langsung masuk ke kulkas kalau misalnya masih mau dimakan lagi. Kecuali kalau emang udah nggak dimakan gitu ya, iya iya bisa langsung dibuang. Cuma kalau dibuang kan mubazir. Nah biasanya ini ibu-ibu juga sering misalnya makanya kalau misalnya pertama bikin kentang goreng misalnya, ternyata kentang gorengnya nggak kemakan nih sama anaknya. Nah itu jangan lebih dari 2 jam langsung masukin kulkas, nanti besoknya itu ditumbuk jadi perkedel. Nah itu it's okay, masih oke ya. Jadi atau misalnya ayam ya tadi yang saya bilang udah nggak kemakan, simpan aja langsung masuk ke kulkas, kemudian nanti besoknya itu ayamnya disuir-suir dijadiin nasi goreng suir ayam gitu ya. Yang penting tadi proses chillnya benar, cooknya tadi juga benar gitu ya. Nah jadi tadi saya sudah bilang juga jangan langsung jangan langsung satu bongkah besar itu langsung dimasukin ke dalam freezer, tapi bisa di pre-cut dulu, potong kecil-kecil, jadi nanti ngambilnya gampang, nggak semuanya keluar kulkas gitu. Jadi betul-betul yang dibutuhin per portionnya itu sudah tepat, sudah sesuai. Kemudian kalau bisa memang pakai termometer. Nah kemudian jangan sering juga buka tutup kulkas ya. Mungkin waktu zaman kecil dulu kita sering banget tuh ya buka tutup kulkas ya. Nah itu ya karena kalau makin sering dibuka tutup ya suhunya nggak tercapai terus tuh. Ya harusnya bisa 2 derajat, tapi malah ya karena sering dibuka tutup gitu ya. Nah itu jadi di atas 4 derajat suhunya. Nah itu akan mempengaruhi kualitas makanan yang ada di dalam kulkas tadi. Kemudian nah ini ya jangan thawing food di room temperature. Nah ini mungkin sering kejadian nih. Jadi kalau habis masukin dari freezer, begitu thawing itu jangan dibiarin gitu aja di udara terbuka ya. Ya kalau bisa langsung segera pakai air hangat segala macam gitu ya. Jadi lebih cepat. Kemudian langsung dimasak, diolah. Nah sama kayak ASI ya. Ini kebetulan saya juga ada bayi yang baru lahir belum 3 bulan. Nah itu kalau ASI udah stok misalnya freezer,
ya begitu mau dipanasin ya jangan langsung dipanasin gitu ya, tapi taruh dulu di kulkas biar dia suhunya sampai kurang lebih sekitar 2 derajat. Begitu setelah 2 derajat baru dipanasin atau langsung dikeluarin. Nah itu kurang bagus. Jadi bertahap ya proses cook atau proses thaumnya. Nah kemudian isi kulkas juga nggak boleh terlalu penuh ya. Jadi karena mesti ada udara yang mengalir ya di antara makanan-makanan itu. Jadi jangan terlalu kepenuhan. Kemudian di label ya, dikasih label. Jadi apalagi ini makanan misalnya mungkin cake kali ya yang paling mudah ya, yang paling sering disimpan biasanya. Jadi contohnya cake itu kita beli kapan gitu ya, kemudian expirednya kapan, nah itu apa namanya, kalau di label akan jauh lebih baik ya. Nah jadi ini tadi sama ya, jadi tidak satu big portion gede kemudian baru dipecah masukin lagi, masukin lagi, tapi once package open use or freeze, jadi ya langsung dipakai langsung dimakan gitu ya, jangan balik lagi gitu ya, keluar masuk kulkas gitu ya. Kecuali memang sudah dipastikan itu apa namanya ada awet ya makanannya. Nah biasanya kayak misalnya mungkin sambal, teman-teman bisa beli sambal gitu ya. Nah itu kan memang awet ya karena ada rempah cabenya ya, dia sebagai pengawet alami. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatiin juga untuk misalnya kayak apa ya, sambal ulek yang udah komersil gitu ya, nah biasanya itu akan ada tambahan kalium sorbat atau pengawet tambahan gitu di situ. Makanya begitu dimasukin dikeluarin itu dia masih tahan gitu ya. Tidak ada mikroba di situ. Nah biasanya rata-rata kalau lebih dari 4 hari jangan digunakan. Tapi ini sangat bervariasi ya, tergantung isi dan tergantung makanan. Nah jadi kalau misalnya kita punya anggota keluarga yang apa namanya tadi misalnya ibu yang lagi hamil, kemudian orang tua dan lain sebagainya, ya. Nah itu jangan kasih makanan yang high risk. Nah yang high risk itu apa sih? Nah di sini ada misalnya unpasteurized raw milk, jadi raw milk yang langsung diperah dari susu sapi gitu ya, atau soft cheese ya. Ini mungkin di Indonesia ini nggak common soft cheese ya. Kemudian raw fin fish ya, atau oyster clam, apa namanya yang kerang tapi yang makannya mentah. Nah itu dihindari ya. Kemudian raw atau lightly cook, jadi bukan pesan ya, atau makan steak atau makan ikan atau makan telur ya, tapi maunya setengah matang, nggak apa namanya nggak full warnanya berubah gitu ya. Nah itu harus hati-hati sekali. Nah ini kita harus menghindari makan yang misalnya makan makanan mentah, daging mentah ya, itu apa namanya sangat dihindari. Kemudian salad yang masih raw, sprout ini kayak semacam
apa ya, ada sayuran khusus ya, kemudian jus yang tidak unpasteurized gitu ya, terus disimpan lama gitu ya, itu jangan, karena bisa kena salmonella atau E. coli. Kemudian smoked fish ya, atau meat, daging ya, hotdog ya yang masih dingin ya, apa namanya, tidak digoreng atau tidak betul-betul dipanasin lagi, yang dingin langsung dimakan gitu ya. Nah itu hati-hati, ada listeria di situ. Nah, jadi kalau misalnya listeria itu dia akan mati kurang lebih sekitar 74 derajat Celcius ya. Nah makanya standar masaknya itu memang kurang lebih di sekitar 74 derajat Celcius ya. Jadi mungkin ini banyak misalnya yang kan banyak ya sosis bakar atau misalnya dan lain sebagainya itu ya, kita lihat ya penyimpanannya nggak bagus, kemudian masaknya nggak matang dan lain sebagainya. Nah itu harus betul-betul hati-hati. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Kalau apa namanya sebisa mungkin nanti kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Halo. Ini Pak, saya ingin bertanya. Boleh. Untuk dapur itu sebenarnya ada desain khususnya nggak sih Pak? Kayak misalnya kan ada orang yang pakai dapur itu dikasih keramik gitu, terus ada yang enggak. Itu sebenarnya tuh ada yang bagus tuh kayak gimana sih Pak? Yang jelas sih harus mudah dibersihkan ya dapur itu. Jadi tidak disarankan cuma di semen-semen doang gitu ya, tapi nggak ada yang licin gitu ya. Nah, dengan keramik itu sangat membantu. Jadi kalau misalnya dikasih keramik atau dikasih batu marmer gitu ya, kan suka ada ya tabletopnya tuh marmer gitu misalnya, atau dikasih keramik gitu ya. Nah itu akan jadi jauh lebih mudah membersihkannya. Nah itu jadi jauh lebih baik. Gitu. Atau kalau misalnya mau dicat, tapi dicatnya kan ada yang misalnya cat yang mudah dibersihkan, itu juga bisa gitu ya, tidak masalah, tidak mesti di keramik. Oke. Kalau kamu ngelihat di IKEA itu sekarang bahannya juga macam-macam ya, jadi nggak cuma keramik, kitchennya itu bisa dari bahan kayak lapis. Sekarang banyak polimer gitu yang lapisannya itu bisa menggantikan keramik gitu. Jadi ya itu bisa digunakan juga, yang penting tadi tidak mudah dibersihkan. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman? Dari saya cukup, Pak. Oke. Baik, kalau cukup, terima kasih banyak Anissa, Citova, Rehana, Nabila, Cita, dan Dita. Tadi Rama yang sempat masuk. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Link slide-nya, slide ini juga sudah bisa di-download di portal ya. Gitu. Oke. Untuk pekan depan itu kita ada tanggal 25 ya. Kalian akan masuk atau mau libur? Tanggal 25. Bukannya ada libur dari tanggal 21 sampai 2 Januari ya Pak? Nah itu, jadi
berarti masuk lagi kita tanggal 8 ya? Iya, Pak. Oke, sip. Jadi kita akan libur ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.